Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Semuanya semangat? Semangat dong, datang ke rumah ceria. Oke, hari ini Kak Ica punya cerita yang spesial untuk adik-adik semuanya. Tetapi sebelum itu, Kak Ica mau tanya dulu, siapa yang di pekarangan rumahnya ada pohon? Ayo. Wah, pohon apa yang kamu punya di depan rumah kamu? Pohon belimbing. Ada lagi pohon apa? Pohon ceri. Wah, iya kakak ada juga pohon ceri. Kakak juga ada pohon rambutan. Wow. Ada yang di depan rumahnya punya pohon pisang? Ada kak. Ada kak. Kalian punya pengalaman tidak tentang cerita pohon di depan rumah kalian? Aku suka manjat kak. Oh hebat, suka manjatin pohon. Ada lagi? Aku suka makan buahnya kak. Oh iya, suka makan buah ceri pasti, atau pohon pisang yang berbuah pasti suka makan buahnya. Nah, sama kayak kalian. Kak Ica hari ini juga punya cerita tentang pepohonan. Nah, kali ini cerita Kak Ica sangat spesial dan unik karena hari ini ceritanya tentang pohon apel. Kita panggil pohon apel kita, pohon apel. Nah, ini dia pohon apel yang akan kakak ceritakan hari ini. Kak, memangnya ceritanya seperti apa sih tentang pohon apel? Kalau penasaran, kita simak ceritanya bersama-sama. Nah, adik-adik, dikisahkan hiduplah seorang anak perempuan adik-adik yang masih kecil dan hiduplah juga sebatang pohon apel besar. Anak perempuan itu dan pohon apel itu berteman baik. Setiap hari anak perempuan bermain, bernyanyi, dan bersandar di bawah pohon apel tersebut. Nah, waktu terus berlalu adik-adik. Anak perempuan itu sangat menyayangi pohon apel itu. Begitupun dengan pohon apel itu sangat menyayangi anak perempuan itu. Hingga akhirnya adik-adik, seiring berjalannya waktu, anak perempuan itu pun beranjak dewasa adik-adik. Sehingga semenjak anak perempuan itu dewasa, dia tidak pernah lagi datang bermain di bawah pohon tersebut. Dan dia waktu itu hanya datang sesekali saja menemui pohon apel itu. Nah, hingga suatu hari adik-adik, anak perempuan itu pun menemui pohon apel tersebut. Hai, main dong bersamaku lagi. Aku udah besar. Aku bukan anak kecil yang umur 5 tahun lagi yang suka main di bawah pohon. Aku lagi sedih karena aku pengen beli mainan seperti teman-temanku, tapi aku tidak punya uang. Aduh, maaf nak, aku juga mau punya uang. Tapi aku punya buah apel. Bagaimana kalau buahnya kamu ambil, terus kamu jual ke pasar? Kan bisa beliin mainan itu yang kamu suka. Benarkah? Boleh aku ambil buah apelnya? Boleh, silakan, silakan. Terima kasih, nanti buahnya aku jual terus aku bisa beli mainan. Iya benar, mainan kamu suka ya. Terima kasih. Aku akan ambil buah apel ini. Wah, buah apelnya sangat banyak. Nanti aku jual. Terima kasih ya pohon apel. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Akhirnya adik-adik, anak perempuan itu pun memetik buah apel tersebut dengan sangat senang dan bahagia. Ia pergi meninggalkan pohon apel. Pohon apel pun sangat senang karena dia bisa memberikan buahnya kepada anak perempuan itu. Anak perempuan itu pun menjual buah apel itu adik-adik sehingga ia pun bisa membeli mainan. Suatu hari adik-adik, anak perempuan itu pun datang lagi. Setelah sekian lama nih, dia tidak pernah datang. Kemudian dia datang lagi menemui pohon apel. Hai anakku, yuk main lagi bersamaku yuk. Pohon apel, aku ini sudah besar. Aku bukan anak kecil lagi yang suka bermain-main di bawah pohon. Sekarang aku lagi sedih. Aku harus bekerja. Aku harus membantu keluargaku dan kami memerlukan rumah. Tapi aku tidak punya uang untuk membangun rumah untuk keluargaku, pohon apel. Aduh, maafkan aku anakku. Aku juga nggak punya uang. Tapi aku punya dahan ranting yang kau bisa gunakan untuk kau membuat rumah. Benarkah? Benar, ranting ini kuat. Boleh. Wah, terima kasih pohon apel. Aku akan menebang dahan ranting ini pohon apel untuk membuat rumah. Ya, silakan nak. Terima kasih. Kamu buat rumah yang indah untuk keluargamu. Terima kasih ya pohon apel. Wah, aku sangat senang. Nah, adik-adik, anak perempuan itu pun
pergi meninggalkan pohon apel dengan perasaan sangat senang karena ia bisa membangun rumahnya. Pohon apel juga sangat senang karena dia bisa memberikan dahan rantingnya untuk anak perempuan itu. Meskipun begitu adik-adik, setelah pohon apel memberikan buahnya dulu, memberikan dahan rantingnya, anak perempuan itu tidak pernah datang lagi, tidak pernah menemui pohon apel. Pohon apel pun menjadi sedih. Dia menunggu dan menanti-nanti anak perempuan tersebut. Hingga akhirnya anak perempuan itu pun datang adik-adik menemui pohon apel setelah sekian lama. Wah, hai anakku. Udah lama kamu nggak ketemu denganku. Bagaimana kabarmu? Kabarku lagi sedang tidak baik-baik saja pohon apel. Aku ini sudah tua dan aku ini perlu liburan. Tetapi aku tidak tahu gimana caranya liburan. Aku pengen berlayar pohon apel, tapi aku tidak punya kapal. Bagaimana kalau engkau mengambil batang pohonku? Ini bisa digunakan untuk membuat kapal yang indah untukmu. Kau bisa berlayar kemanapun kau mau. Benarkah? Benar. Aku boleh mengambil batang pohonmu? Silakan anakku. Wah, terima kasih pohon apel. Aku akan menebangnya ya, supaya aku bisa buat kapal dan aku bisa pergi liburan. Iya. Terima kasih pohon apel. Bersenang-senanglah engkau dengan kapal baru ini. Nah, akhirnya adik-adik, anak perempuan itu pun menebang batang tubuh dari pohon apel tersebut. Yang menebang dan ia mengambil batangnya untuk ia buatkan kapal adik-adik. Anak perempuan itu pergi dengan senang dan dia sangat berbahagia. Dia pergi liburan dan pohon apel itu pun juga sangat senang karena ia bisa memberikan batang tubuhnya untuk anak perempuan itu supaya anak perempuan itu bisa pergi liburan. Tetapi adik-adik, setelah anak perempuan itu menerima batang pohonnya dan dia pergi liburan, anak perempuan itu tidak pernah datang lagi menemui pohon apel. Pohon apel menjadi sedih dan pohon apel pun lama-kelamaan menjadi tua. Meskipun di masa tuanya, pohon apel terus menunggu anak perempuan itu datang. Meskipun anak perempuan itu tidak pernah datang kembali. Nah, adik-adik, setelah sekian lama anak perempuan itu tidak pernah datang lagi menemui pohon apel, suatu hari anak perempuan itu menemui pohon apel. Anak perempuan itu sudah tua. Begitupun juga dengan pohon apel itu sudah tua adik-adik. Maaf anakku, aku sudah tidak punya apel lagi untuk kuberikan kepadamu. Tidak apa-apa pohon apel, aku juga sudah tua dan tidak punya gigi untuk memakan buahmu. Aku juga sudah tidak punya lagi ranting yang untuk kuberikan kepadamu anakku. Tidak apa-apa pohon apel, aku juga sudah tua dan tidak mampu lagi memanjat pohonmu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah batang dan akarku saja. Aku sudah tua dan aku sudah sekarat. Tidak apa-apa pohon apel, aku juga sudah tua. Yang sekarang aku butuhkan hanyalah beristirahat dan ingin berbaring saja pohon apel. Oh, apakah kau tahu kalau aku masih mempunyai akar yang kuat? Berbaringlah di sini, maka aku akan menghiburmu dan juga akan melindungimu dengan akar-akarku ini. Terima kasih pohon apel, aku akan berbaring di akar batangmu. Hingga akhirnya adik-adik, anak perempuan yang sudah tua itu pun berbaring di pelukan akar-akar pohon apel yang sudah tua. Anak perempuan itu beristirahat dan dia juga bercerita bersama dengan pohon apel. Sekian cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita ini, apakah kalian tahu anak perempuan dan pohon apel itu sama seperti kehidupan nyata kita? Pohon apel itu sama seperti orang tua kita dan anak perempuan itu sama seperti kita sebagai anak. Apakah kalian tahu orang tua kita akan selalu ada untuk kita? Ketika ketika kita masih kecil, kita senang bermain dengan orang tua kita. Tapi sering berjalannya waktu, kita tumbuh dewasa, kita mulai meninggalkan orang tua kita dan hanya menemui mereka kalau ada perlunya saja, kalau ada maunya saja. Nah, meskipun begitu, orang tua kita selalu sedia dan selalu siap menunggu kita, selalu siap menolong kita. Bahkan apapun yang orang tua kita miliki akan siap mereka berikan semuanya untuk kita, untuk kepada anaknya. Nah, sebagai seorang anak, selagi orang tua kita masih ada, kita sayangi, kita kasih orang tua kita. Kita hargai keberadaan mereka, selagi mereka masih ada. Kita nyatakan dan kita ungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua kita, adik-adik.
melalui misalnya kalau di rumah kita bantu orang tua kita, bapak kita baru pulang kerja, kita sediakan minum, kita angkutkan barang-barang pekerjaannya. Atau misalnya mama sudah selesai masak, kita bantu mama kita cuci piring. Demikianlah cara kita membantu orang tua kita. Oleh sebab itu, ayo kita lakukan pertolongan-pertolongan ini, perbuatan-perbuatan ini untuk menyatakan cinta kasih kita kepada orang tua kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan perintah kepada kita, perintah untuk menghormati mereka, perintah untuk mengasihi mereka sepanjang hidup mereka adik-adik. Jadi mulai hari ini, pulang dari rumah ceria, yuk kakak tentang adik-adik untuk ungkapkan rasa sayang kalian kepada orang tua kalian. Mama, terima kasih ya. Papa, terima kasih ya. Dan bantu mereka dan buat mereka bangga dengan perubahan sikap adik-adik yang semakin baik. Sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai jumpa.